Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohda dari kelas konversi semester 5. Pembuatan video ini semata-mata untuk memenuhi tugas dari MK Psikologi Perkembangan Anak Prasekolah. Dosen pengampu Ibu Yonia Ilma Insyira MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor. Jadi pertumbuhan itu meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Faktornya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu meliputi gen, sel, atom, kromosom, dan gizi. Faktor eksternalnya yaitu berupa dari lingkungan sekitar, baik itu dari pola hidup maupun olahraga. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Di sini juga terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu berupa usia atau bakat dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu dari proses pematangan, proses belajar, pengalaman, serta lingkungan sekitar. Fakta penting mengenai perkembangan. Yang pertama, sikap kritis. Selanjutnya, peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Setiap tahap perkembangan punya perilaku karakteristik. Selanjutnya, semua tahap perkembangan punya risiko. Selanjutnya, perkembangan dibantu rangsangan. Dan selanjutnya, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Terus, yang selanjutnya juga harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Dan yang terakhir, keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkatan manusia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan penyesuaian bayi neonatal. Setelah dilahirkan, proses tumbuh kembang anak dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa bayi, yaitu sejak kelahiran sampai usia 11 bulan. Yang kedua, masa anak di bawah usia 5 tahun. Yang ketiga, masa anak prasekolah. Ini usia 60 sampai 72 tahun. Apa sih yang dimaksud dengan neonatal? Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi biasanya usia 28 hari. Masa neonatal ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode partunet, yaitu kelahiran kurang dari 15 atau 30 menit setelah lahir. Yang kedua, periode neonat, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca-matur. Selanjutnya yaitu penyesuaian pokok yang dilakukan bayi neonatal. Yang pertama yaitu perubahan suhu, kedua bernafas, ketiga menghisap dan menelan, dan yang terakhir buang kotoran. Selanjutnya, kondisi dan ciri-ciri bayi neonatal serta bahaya pada bayi neonatal. Pengertian bayi baru lahir atau neonatal. Neonatal adalah fase kehidupan pertama kali yang dialami oleh bayi setelah keluar dari kandungan sampai berumur 28 hari.
Masa ini merupakan periode yang paling bahaya baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi dan ciri-ciri bayi neonatal. Ciri-ciri bayi pada saat masa neonatal adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih adanya tali pusar pada bayi. Yang kedua, kulit bayi keriput. Dan yang ketiga, lebih banyak tidur. Dan yang keempat, tubuh bayi yang terlihat kurus dan kulit yang tipis. Dan yang kelima, kondisi yang masih sangat rentan dan lemah. Kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri pada bayi neonatal. Yang pertama, lingkungan pranatal. Kedua, jenis persalinan. Ketiga, pengalaman yang berhubungan dengan persalinan. Keempat, namanya periode kehamilan. Kelima, sikap orang tua. Keenam, perawatan pasca natal. Bahaya pada bayi neonatal. Yang pertama, tidak mau menyusu pada ASI ibunya. Yang kedua, kejang-kejang. Ketiga, lemah. Keempat, sesak napas. Kelima, bayi menangis atau merintih terus-menerus. Keenam, tali pusar mengalami kemerahan sampai dinding perut berbau atau bernanah. Dan yang terakhir itu demam tinggi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri, tugas, dan perkembangan fisik bayi. Ciri-ciri perkembangan masa bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa bayi yang sesungguhnya. Yang kedua, masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan dengan pesat. Dan yang ketiga, masa berkurangnya ketergantungan. Keempat, masa meningkatnya individualitas. Dan kelima, masa di mana permulaan sosialisasi dilakukan. Keenam, masa dimulainya penggolongan peran. Dan yang ketujuh, masa bayi adalah masa yang sangat menarik. Yang kedelapan, masa bayi sebagai masa permulaan kreativitas. Sembilan, masa bayi merupakan masa yang rentan dan berbahaya. Tugas perkembangan masa bayi. Yang pertama, belajar berjalan. Kedua, belajar mengambil makanan. Ketiga, belajar berbicara. Keempat, belajar mengontrol cara-cara buang air. Kelima, belajar mengetahui jenis kelamin. Keenam, menguasai stabilitas jasmania. Ketujuh, memiliki konsep sosial dan fisik walaupun masih sederhana. Kedelapan, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua serta orang-orang dekat lainnya. Yang sembilan, belajar membedakan mana yang baik dan tidak baik serta pengembangan hati nurani. Beberapa perkembangan fisik yang harus dilalui bayi hingga pada akhir masa bayi ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun pertama pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua mulai mengendur. Yang kedua, pola perkembangan bayi pria dan wanita sama. Yang ketiga, tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Dan yang keempat, dari 20 gigi seri, kira-kira 16 telah tumbuh selama masa bayi berakhir. Yang kelima, pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala. Yang keenam, organ keinderaan berkembang dengan cepat selama masa bayi dan sanggup berfungsi dengan memuaskan sejak bulan-bulan pertama dari kehidupan. Dan yang ketujuh, fungsi-fungsi fisiologis. Selanjutnya terakhir, perkembangan penguasaan otot-otot. Selanjutnya yaitu fungsi psikologi otot dan perkembangan bicara masa bayi. Konsep psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari kata psich dan logos yang mempunyai jiwa dan ilmu. Penulis setuju jika psikologi diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Perkembangan otot pada bayi. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh
dan substansi dalam tubuh. Perkembangan bicara bayi. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. 3 tahapan perkembangan bicara pada anak yang berhubungan erat dengan perkembangan berpikir anak, yaitu yang pertama, tahap eksternal, yaitu terjadi ketika anak berbicara secara eksternal di mana sumber berpikir berasal dari luar diri anak yang memberikan pengarahan, informasi, dan melakukan suatu tanggung jawab dengan anak. Yang kedua, tahap egosentris, yaitu di mana anak berbicara sesuai dengan jalan pikirannya dan dari pola bicara orang dewasa. Dan yang ketiga, tahap internal, yaitu di mana dalam proses berpikir anak telah memiliki suatu penghayatan, kemampuan berbicara sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, kognisi, proses memperoleh pengetahuan. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Ketiga, jumlah anak atau jumlah keluarga. Yang keempat, posisi urutan kelahiran. Keenam, kedewibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa bayi. Yang pertama, faktor intern. Yang kedua, bakat. Dan ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini meliputi tempo atau kecepatan dan irama perkembangan tersebut berbeda-beda pada setiap fase dan setiap anak. Dan yang kedua, bakat, temperamen, dan perkembangan anak yang tidak sama. Selanjutnya yaitu faktor ekstern. Faktor eksternnya meliputi perawatan jasmani, sikap, attitude, pendidik atau pengasuh, orang tua. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Yang pertama, untuk memahami garis besar, pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak remaja dengan penuh fasenya. Yang kedua, perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang ketiga, dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Selanjutnya yaitu perilaku emosi perkembangan sosial awal tumbuhnya minat bermain. Perilaku emosi pada anak. Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mensersa yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong untuk tertawa. Atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan sumber keseluruhan diri individu. Pengelompokan emosi. Emosi itu ada dua macam. Yang pertama, emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, yaitu pada masa bayi hingga 18 bulan, 18 bulan sampai 3 tahun, usia antara 3 sampai 5 tahun, dan usia antara 5 sampai 12 tahun. Perkembangan sosial pada anak. Pengertian perkembangan sosial adalah
serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman baik dalam hal emosi, kepribadian maupun hubungan interpersonal yang diterima dari lingkungan sosial. Ciri-ciri perkembangan sosial anak. Yang pertama, periode bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi adalah fase pertumbuhan dan perkembangan yang penting dalam sejarah kehidupan manusia. Periode kecil 2 sampai 3 tahun. Ciri perkembangan penting pada masa anak kecil ialah anak telah mencapai kematangan dalam perkembangan motorik seperti berjalan, berlari, mengguling badannya, menangkap, melempar, memukul, dan menendang. Periode prasekolah. Adapun ciri-ciri sosialisasi periode prasekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya. Yang kedua, dikenal dengan istilah pegang AIDS. Dikatakan pegang AIDS karena anak prasekolah berkelompok belum mengikuti arti dari sosialisasi yang sebenarnya. Yang ketiga, hubungan dengan orang dewasa. Yang keempat, hubungan dengan teman sebaya. Periode usia sekolah. Minat terhadap kelompok makin besar, mulai mengurangi keikutsertaannya pada aktivitas keluarga. Macam-macam perkembangan sosial anak. Yang pertama, perkembangan sosial pada masa kanak-kanak awal, dan yang kedua, hubungan dengan orang dewasa, yang ketiga, hubungan dengan anak lain, dan yang terakhir, bentuk umum perilaku sosial. Perilaku emosi perkembangan sosial awal tumbuhnya minat dalam bermain. Tahapan bermain menurut Piaget dan Smilansky dalam Dockett dan Fleer dalam Sugiono 2009 199, yaitu yang pertama, bermain fungsional, kedua, bermain membangun, yang ketiga, bermain pura-pura, yang keempat, bermain dengan peraturan. Menurut Hetzer Jerman, macam-macam permainan pada anak dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, permainan fungsi dengan gerakan-gerakan tubuh anggota badan. Yang kedua, permainan konstruktif, misalnya mobil-mobilan dari tanah, kuda-kudaan dari pelepah pisang, dan lainnya. Yang ketiga, permainan reseptif, misalnya sambil mendengarkan cerita atau melihat gambar, anak berfantasi dan menerima kesan-kesan yang membuat jiwanya sendiri aktif. Dan yang terakhir, permainan peranan. Anak memegang peranan sebagai apa yang sedang dimainkan. Contohnya bermain sebagai dokter. Ya. Permainan sukses yang diutamakan adalah prestasi, sehingga diperlukan keberanian, ketangkasan, kekuatan, dan lain-lain. Contohnya meniti jembatan, meloncati parit, memanjat pohon. Demikianlah uraian atau resume tentang MK Psikologi Perkembangan Anak Prasekolah dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.